Assalamualaikum teman-teman semua. Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran seru kita kali ini? Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Fiulia Yusra Ramadhani dari Program Studi Oceanografi Angkatan 2018 kelas A Universitas Diponegoro. Jadi teman-teman, kali ini kita akan belajar dalam mata kuliah pemodelan oceanografi, khususnya mengenai materi persamaan adveksi 1 dimensi dan 2 dimensi. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pemodelan oceanografi. Kemudian kita juga akan belajar mengenai persamaan adveksi 1 dimensi dan 2 dimensi. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai metode diskritisasi persamaan adveksi. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai penerapan persamaan adveksi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pemodelan oceanografi. Langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jadi pemodelan numerik oceanografi merupakan sebuah sistem untuk mempelajari suatu fenomena oceanografi atau dinamika laut ke dalam persamaan-persamaan diskrit atau numerik dalam suatu model. Dalam perkembangan ilmu oceanografi, model numerik dianggap cukup membantu dalam menjelaskan fenomena-fenomena seperti pasang surut, arus, gelombang, bahkan kondisi hidrodinamika di laut yang persamaan numeriknya akan diolah melalui software, antara lain ada MATLAB, ada Mike, ada ODV, ada Surfer, ada ArcGIS, dan software lainnya, sehingga akan menghasilkan sebuah grafik atau peta yang lebih mudah untuk diserap oleh masyarakat umum. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai pengertian persamaan adveksi. Langsung saja ya. Jadi, persamaan adveksi merupakan persamaan gelombang linear orde 1 dan termasuk ke dalam persamaan diferensial hiperbolik yang menggambarkan mekanisme transportasi suatu gas atau zat cair dengan arah tertentu. Kita langsung lihat persamaannya. Untuk persamaan adveksi 1 dimensi adalah dou_f dou_t sama dengan minus u dou_f dou_x. Kemudian untuk persamaan adveksi 2 dimensi, persamaannya yaitu dou_f dou_t sama dengan minus u dou_f dou_x minus v dou_f dou_y, di mana F merupakan konsentrasi suatu zat terlarut, U merupakan kecepatan, T merupakan waktu, X merupakan arah sumbu horizontal, dan Y merupakan arah sumbu vertikal. Jadi teman-teman, pada persamaan adveksi 1 dimensi dia hanya bekerja terhadap sumbu horizontal, sedangkan pada persamaan adveksi 2 dimensi dia bekerja terhadap sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada intinya, persamaan adveksi 1 dimensi dan 2 dimensi merupakan gambaran kecepatan terhadap waktu. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai metode diskritisasi persamaan adveksi 1 dimensi dan 2 dimensi. Diskritisasi itu apa sih? Jadi, diskritisasi merupakan suatu metode untuk mencari solusi persamaan secara numerik dari suatu persamaan matematika sehingga dapat dinyatakan baik dalam dimensi ruang ataupun waktu. Istilah singkatnya, diskritisasi merupakan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu persamaan ya teman-teman. Nah, untuk metode diskritisasi pada persamaan adveksi 1 dimensi, kita akan membahas untuk 3 metode, yaitu yang pertama metode FTCS, yaitu Forward in Time, Central in Space. Kemudian kita juga akan membahas mengenai metode Leapfrog, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai metode Upstream.
Persamaan beda hingga dengan metode FTCS ini merupakan pendekatan dari beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Nah, pada dasarnya metode FTCS beda hingga ini belum stabil secara numerik ya teman-teman. Metode ini digunakan untuk mendekati ungkapan turunan pertama serta turunan kedua pada persamaan adveksi satu dimensi. Oke, kita lanjut pada metode Leapfrog. Persamaan beda hingga dengan metode Leapfrog merupakan pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Nah, apabila indeks N untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan U dianggap konstan terhadap ruang dan waktu, maka persamaan dapat dideskritisasi menjadi Fi N plus 1 sama dengan Fi N-1 minus U delta T per delta X dikalikan Fi plus 1 pangkat N minus Fi min 1 pangkat N. Seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi untuk persamaan metode Leapfrog seperti ini ya. Seperti yang sudah tadi aku bilang bahwa Fi pangkat N plus 1 sama dengan Fi pangkat N min 1 minus U delta T per delta X kali Fi plus N pangkat N minus Fi min 1 pangkat N. Nah, selanjutnya kita beralih ke metode upstream. Pada metode ini digunakan pendekatan metode beda maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Apabila U lebih dari 0, maka digunakan pendekatan beda maju. Nah, ketiga metode ini merupakan metode eksplisit ya, di mana nilai dari syarat batasnya itu sudah diketahui, jadi bisa langsung dihitung gitu teman-teman, lebih mudah untuk metode eksplisit. Selanjutnya, pada metode diskritisasi persamaan adveksi dua dimensi, sebenarnya banyak sekali metode yang digunakan, namun pada kesempatan kali ini kita hanya membahas untuk metode upstream saja ya. Proses diskritisasi model dua dimensi pada bagian atau suku adveksi pada umumnya memang menggunakan metode eksplisit upstream. Metode eksplisit upstream pada model dua dimensi merupakan metode eksplisit di mana persamaan beda hingga dengan metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Apabila U lebih dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur. Apabila U kurang dari 0, maka digunakan pendekatan beda maju. Nah, kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu penerapan persamaan adveksi satu dimensi dan dua dimensi. Pada penerapan persamaan adveksi satu dimensi, kita bisa memprediksi konsentrasi polutan pada suatu perairan. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan software MATLAB dengan menggunakan metode FTCS. Nah, hasil dari running program MATLAB, kita bisa lihat hasil grafiknya seperti berikut ini, di mana berdasarkan hasil running program diperoleh grafik konsentrasi versus grid atau ruang. Pada kasus tersebut, menunjukkan hasil sebaran polutan terhadap ruang yang berbentuk zigzag dari grid 0 sampai grid 10. Sedangkan setelah grid ke-10, konsentrasi polutan pada waktu yang berbeda tersebut, di mana langkah waktunya semakin besar, maka persebaran polutannya juga akan semakin besar. Nah, kita lanjut pada contoh penerapan kasus persamaan adveksi dua dimensi menggunakan software MATLAB. Kali ini juga memprediksi konsentrasi polutan pada suatu perairan ya. Pada grafik tersebut
diperoleh informasi mengenai perpindahan konsentrasi polutan sesuai dengan arah arus yang diberikan. Pada awal persebaran polutan masih sangat pekat dan dapat dilihat warna yang hasilkan di grafik tersebut yaitu warna merah. Jadi untuk grafik yang sebelah kiri ini bisa kita lihat warna pekat merah ya, yang menunjukkan konsentrasi polutan bernilai tinggi. Nah, kemudian polutan tersebar secara merata bergerak ke berbagai arah bisa kita lihat pada grafik yang sebelah kanan. Namun, untuk arah pergerakannya sendiri lebih condong bergerak ke arah kanan. Hal ini mendapatkan pengaruh dari nilai kecepatan aliran yang bernilai positif, sehingga arah aliran lebih condong untuk bergerak ke arah kanan. Nah, selanjutnya, untuk konsentrasi polutan lama-kelamaan nilainya akan berkurang. Konsentrasinya lebih sedikit dibandingkan nilai awal dikarenakan adanya pengaruh dari koefisien difusi yang membuat polutan yang bergerak nilainya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, sekian aja materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.